Puji nama Tuhan, Shalom. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita persiapkan diri kita masing-masing untuk menghadap di hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita nundukkan kepala untuk berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami butuh pengurapan yang baru Tuhan. Kami butuh minyak yang baru di dalam hidup kami. Sertai kami dan berkati kami pada ibadah hari ini Tuhan. Kami beserta keluarga kami datang untuk menghadap-Mu, untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, firman kebenaran-Mu untuk kami semua. Roh Kudus, Engkau yang menguraikan kata demi kata, agar setiap kami dapat menangkap isi hati-Mu Tuhan, dapat meraih semua kehendak-Mu di dalam hidup kami. Sebab di dalam ibadah yang penuh dengan kekudusan-Mu ada kesembuhan, ada pemulihan, dan juga memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Yang selamatkanku, kami berterima kasih Yesus. Amin Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih.
dan syukur hanya bagimu Yesus, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus, bagimu. Amin Tuhan Yesus. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami beroleh kekuatan hanya di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Kami berseru, kami berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, hanya kami dapat dalam Yesus. Amin Tuhan Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, Dia setia menopang kita, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya.
sembah syukur kami bagimu, Tuhan dan Raja kami, Juru Selamat kehidupan kami, yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, kuasa kami persembahkan. Semaikan benih firman-Mu bagi setiap kami. Kami buka tanah hati kami yang subur, biar firman-Mu bisa masuk, bertumbuh lebat dalam kehidupan kami semua, hingga kehidupan kami berbuah dan jadi berkat di muka bumi ini. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mari semua kita cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Minggu yang lalu kita belajar tentang kutuk keluarga, menyingkapkan banyak hal dalam kehidupan tentang adanya kutuk, bahwa kandungan di baliknya ada keguguran, kemandulan, dan mati muda. Dan yang lebih luar biasa lagi, kita disingkapkan tentang kutuk kemiskinan. Hanya sedikit orang yang bisa keluar dari kutuk kemiskinan. Hanya mereka yang dikaruniai Tuhan kehidupan, punya integritas, attitude, manner, punya ketekunan dalam kehidupan, dan tentunya disertai Tuhan baru bisa mengubah kehidupan kemiskinan di muka bumi ini jadi kelimpahan, jadi kebahagiaan. Haleluya. Nah, hari ini kita masuki part yang ke-25. Kita sudah melihat minggu yang lalu tentang kutuk keluarga. Hari ini kita melihat dimensi berkat keluarga. Mari kita buka sama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan 12 ayat 1 sampai yang ke-7. Ulangan 12 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ternyata kitab suci menguraikan, memberikan kepada kita petunjuk bahwa Tuhan memilih tempat, Tuhan memilih komunitas, Tuhan membentuk keluarga, Tuhan membentuk dan memilih komunitas keluarga dalam Tuhan kepada kita. Dikatakan tempat yang dipilih Tuhan dari segala suku pada masa perjanjian lama, hari ini masih berlaku. Dari segala keadaan suku-suku bangsa di dunia, Tuhan memilih komunitas, Tuhan memilih rumahnya, Tuhan memilih orang-orang yang akan jadi mentor dalam hidupmu. Tuhan memilih keluarga-keluarga yang disandingkan dalam hidupmu menjadi keluarga dalam Tuhan. Ternyata di tempat di mana yang dipilih Tuhan itu ada 6 persembahan yang dibawa. Yang pertama dikatakan, kesanalah harus kamu bawa 1 korban bakaran, 2 korban sembelihan, 3 persembahan persepuluhan, 4 persembahan khusus, 5 korban nazar, 6 korban sukarela. Ada 6 persembahan yang dibawa menuju ke tempat, kepada komunitas, kepada keluarga yang dipilih di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ternyata ada dampaknya. Setelah engkau melakukan segala sesuatu dengan ketepatan, komunitasnya, gerejanya, hamba-hambanya, mentornya, di sana engkau akan dapat merasakan bahwa dalam hidupmu berkeluarga, engkau akan dapat makan di hadapan Tuhan, bersukaria engkau dan seisi rumahmu makan di hadapan Tuhan, dan yang lebih utama lagi ditemukan bahwa segala usahamu diberkati Tuhan. Jadi ada satu parameter kehidupan berkat keluarga ini, tempatnya dipilih Tuhan. Kita bawa 6 korban persembahan, kemudian kita dan keluarga kita sukaria makan di hadapan Tuhan, dan
segala jeripaya, bisnis, pekerjaan, karir, pendidikan anak-anak kita, seluruh area hidup kita, kreativitas hidup kita diberkati Tuhan. Artinya hidupmu dikenan Tuhan, hidupmu disertai, dan hidupmu dibedakan di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, tentu bagian-bagian ini akan kita uraikan. Banyak sekali berkat keluarga yang dinyatakan kitab suci, tapi kita ambil beberapa bagian yang penting, beberapa bagian yang dinyatakan roh untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita lihat bagian yang pertama daripada berkat keluarga ini. Kejadian 2 ayat 22 sampai 25. Kejadian 2 ayat 22 sampai 25, demikian firman Tuhan. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, berkat keluarga yang pertama yaitu jodoh dan berkat kebahagiaan. Ternyata jodoh dan berkat kebahagiaan ini diwariskan turun-temurun. Apabila engkau menerima jodoh dari Tuhan, engkau hidup berbahagia dan engkau hidup dikenan Tuhan, dikatakan seisi rumahmu akan diberkati. Berarti anak-anakmu, cucu-cucumu akan menerima berkat yang sama. Mereka akan menerima jodoh, mereka akan hidup berkeluarga, dan mereka akan hidup berbahagia. Karena itulah disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, turun-temurun sampai generasi Yusuf, sampai kehadiran Juru Selamat. Berkat Tuhan ini tak berkesudahan. Berkat ini ada sejak dahulu, sekarang, hingga kedatangan Tuhan nanti. Bahwa kehidupan ini dikaruniakan. Kehidupan ini menurut apa yang kau perbuat. Sebab apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Bukan hanya engkau yang menuai, anak cucumu ikut menuai dari perbuatan hidupmu. Perbuatan hidup masa lalu dituai di hari ini. Perbuatan hari ini dituai di masa depan. Karena itulah kita harus menjaga hidup kita. Bukan untuk diri kita saja. Hidup benar di hadapan Tuhan ini, hidup berkenan kepada Tuhan, menjaga hidup ini bukan hanya untuk diri kita saja, tapi buat anak cucu, generasi keturunan yang akan menerima wasiat limpahan berkat pusaka, yaitu berkat nenek moyang. Karena kita sudah belajar, sebagaimana saya sampaikan pada bagian terdahulu, ternyata kehidupan usia pendek, mati muda itu ditentukan oleh diri sendiri dan semayan nenek moyang, apa yang diperbuat nenek moyang. Jadi kita tahu 50% bagian hidup kita, usia kita menentukan, 50% lainnya ditentukan oleh semayan dan taburan nenek moyang. Oleh karena Yesus sudah mati, beberapa di antara kita menerima karunia bisa menyelesaikan perkara nenek moyang hingga 100% dirinya sendiri menentukan usianya di hadapan Tuhan dan sesama, karena perbuatan hidupnya menentukan perkenanan Tuhan, menentukan keputusan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang jodoh, bicara tentang berkat kebahagiaan berkeluarga, ini diinginkan semua orang di muka bumi ini. Kita bisa melihat dan membuka lembar kehidupan tetangga, keluarga, teman, bahkan semua keadaan dalam kehidupan, bahkan buka medsos, buka TV, buka kehidupan. Kita bisa melihat ada banyak orang punya banyak uang, tapi belum tentu punya jodoh dan kebahagiaan hidup. Karena itu kita bisa melihat uang yang banyak terkadang membuat orang kawin cerai. Kenapa? Tidak menemukan jodoh, tidak menemukan kebahagiaan berkeluarga. Ada juga orang-orang yang hidupnya, wah, anak satu-satunya, kebahagiaan yang luar biasa yang diingini pada anaknya. Ternyata anaknya mati muda, bunuh diri lagi. Keadaan ini terjadi dan kita sudah lihat segala sesuatu di kolong langit ini bisa terjadi dadakan. Karena itulah kita pelajari firman Tuhan ini untuk melandasi hidup kita, supaya hidup kita dibedakan di muka bumi. Karena firman Tuhan berkata, berkat Tuhan yang menjadikan segala sesuatu ini, yang disebut jodoh, yang disebut kebahagiaan, itu semua hanya ada ketika dikaruniakan oleh Tuhan. Jerih payah kita, kesanggupan kita, kekayaan kita, kepintaran, bahkan kelicikan, kecerdikan tidak bisa mencapai semua itu. Karena hidup ini hanya ditentukan oleh Tuhan. Jadi
Bagian pertama kita tahu dengan jelas bahwa berkat keluarga itu adalah turun-temurun. Karena itulah sebagaimana sering saya nasihatkan untuk anak-anak muda kita, kenali bobot bibit bebet suatu kehidupan, baik itu calon suami maupun itu calon istri ataupun itu calon mertua. Lihat dan buka, singkapkan siapa mereka. Karena kehidupan ini jangan dibuat uji coba. Jangan dibuat kehidupan ini ya beli kucing dalam karung. Jangan buat kehidupan ini untuk ya kira-kira. Karena di masa depan apa yang kau putuskan hari ini berpengaruh kepada kehidupanmu. Karena segala sesuatu yang terjadi menurut pilihanmu harganya mahal. Tapi ketika kita melihat segala sesuatu menurut tuntunan Tuhan, Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Meskipun engkau mungkin bagi banyak orang salah pilih, mungkin bagi banyak orang diremehkan pilihanmu, kalau itu datang dari Tuhan, Tuhan bisa mengubah air jadi anggur. Tuhan mengubah 5 roti 2 ikan, melimpahkan berkat bagi banyak orang jadi berkat. Kenapa? Karena setiap pilihan dari Tuhan disertai karunia. Setiap pilihan dari Tuhan disertai jaminan. Setiap pilihan dari Tuhan dijamin Tuhan dengan kemenangan, yaitu jodoh dan kebahagiaan berkeluarga. Karena itulah memahami bobot bibit bebet kehidupan. Siapa calon suamimu, siapa calon istrimu, siapa calon mertuamu, menolong engkau tidak salah pilih dari awal kehidupan. Karena ketika awalnya sudah salah, akhirnya berantakan. Tetapi dari awal sudah dipesankan Tuhan tentang bobot bibit bebet ini, engkau lakukan dengan teliti, engkau uji dengan seksama. Dan ketika engkau menangkan, satu langkah menang, satu langkah sudah mengubah banyak area kehidupan berkeluarga. Dan segala hal yang datang dari Tuhan ketika engkau lakukan dengan hati-hati, engkau bertekun dalam firman, engkau bertindak sesuai dengan firman. Kitab suci berkata, ada jalan-jalan, ada kehidupan keberuntungan menyertai engkau. Karena ini dijamin oleh firman. Keberuntungan inilah yang menolong segala sesuatu yang membedakan engkau dengan banyak orang di muka bumi ini. Semua orang berkeluarga, tetapi tidak semua orang mencapai keberuntungan dalam kehidupan berkeluarga. Karena itu keberuntungan itu hanya ada kepada mereka yang melakukan firman, hidupnya, keputusannya, perkataannya, pembicaraannya, dan tujuan hidupnya disandingkan dengan firman Kristus. Haleluya. Mari kita lihat bagian yang kedua daripada berkat keluarga ini. Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Amin. Berkat yang kedua daripada berkat berkeluarga yaitu garis keturunan imago Dei. Garis keturunan yang seperti Yesus. Garis keturunan yang memiliki karakter Yesus, attitude, manner yang terpuji. Garis keturunan yang akan membahagiakan hidupmu. Semua orang bisa buat anak. Semua orang akan punya anak. Suka tidak suka akan lahir anak. Karena berkeluarga dampaknya ke situ. Terkecuali yang memang mengalami kutuk berkeluarga akan menjadi mandul atau keguguran. Tetapi kalau tidak mengalami itu akan punya anak. Tapi anak-anak yang seperti apa yang dilahirkan dari kehidupan berkeluarga masih dalam tanda tanya. Tapi ketika orang memiliki berkat Tuhan di balik kehidupan berkeluarga, mereka akan punya garis keturunan anak-anak yang imago Dei, anak-anak yang terpuji, anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang teruji, dan anak-anak yang berbakti dalam kehidupan ini. Hingga masa tua mereka bermegah. Dan ketika mereka mengakhiri hidup mereka, mereka masuki tata Tuhan, masuki pintu surga Tuhan dengan kehormatan. Kenapa? Karena harta pusakanya ditinggalkan di muka bumi ini hidup berkenan kepada Tuhan. Ditinggalkannya anak cucu mantunya, ditinggalkan garis keturunannya adalah orang-orang yang menggenapi akan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bahkan Maliaki 2 ayat 15 berkata begini, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Keturunan ilahi, kata Nabi Maliaki.
Suatu garis keturunan yang dikenan Tuhan, garis keturunan yang sesuai kehendak Tuhan, garis keturunan yang menggenapi tujuan yang tertulis dalam kitab suci, yaitu lahirnya generasi Imago Dei, generasi yang punya rupa dan gambar Tuhan, generasi yang seperti Yesus. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa kehidupan ini dipengaruhi oleh perubahan zaman. Kehidupan ini dipengaruhi oleh berbagai hal yang terjadi dengan tiba-tiba, bahkan bisa mengubah segala sesuatu sekejap. Lihat aja polusi. Apa yang terjadi? Seluruh wilayah yang terkena polusi udara semuanya hitam menggelap, dan banyak orang yang batuk pilek, asma, banyak orang yang mengalami penyakit bengek. Apakah bisa diatasi sekejap? Tidak semudah itu. Ketika alam sudah memilih suatu keadaan, manusia punya keterbatasan untuk menghadapinya. Lihat aja bencana banjir, lihat aja bencana gunung berapi. Manusia tidak punya kekuatan melawan alam. Hanya Tuhan yang bisa ambil keputusan dari balik segala bencana kehidupan. Demikian juga kehidupan garis keturunan. Waktu lahir, imut-imut, ya. Mulai besar, amit-amit. Dan ketika mulai bisa melakukan segala sesuatu menurut kedewasaannya, ya, bikin ya dedemit dalam hidup. Ada banyak garis keturunan seperti ini. Kenapa? Orang tuanya menyesali hari lahir anak-anaknya. Kenapa? Karena kelakuannya tidak berbakti, kelakuannya melanggar firman, kelakuannya penuh dosa, kelakuannya menyakiti hati orang tua, kelakuannya merugikan banyak orang. Maka garis keturunan dedemit ini yang dimulai dari imut-imut, amit-amit, akhirnya jadi dedemit ini terjadi juga di muka bumi. Tidak bisa dihindari. Ada banyak orang tua tersakiti, bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia dalam keadaan bawa rasa sakit dedemit ini, Bapak Ibu. Kenapa? Kelakuan anak-anak seperti setan, ya. Karena itulah kitab suci ingatkan kepada kita sejak awal, berkat Tuhan yang membentuk keluarga yang garis keturunannya Imago Dei. Di luar Tuhan segala sesuatu tidak ada jaminan. Tetapi di dalam Tuhan, meskipun anak ini bikin salah, sudah ambil harta orang tua, kemudian bawa pergi menikmati pesta pora, dan suatu hari Tuhan akan buat keadaannya makan bersama babi. Kenapa? Makan ampas babi. Dan ketika dia ingat papanya, dia ingat kasih Tuhan, dia berbalik lagi pada kasih semula. Dan bapaknya membuka tangannya untuk memeluknya. Kenapa? Karena kasih bapa sepanjang masa, sepanjang zaman. Kasih ibu itu hanya di telapak kaki. Artinya jejak kaki ibu adalah jejak kaki bagi anak-anak, supaya hidup lembut selagi hidup di bumi, supaya jejak kakinya, supaya hatinya tetap lembut, mau dengar nasihat orang tua, mau dengar ajaran orang tua, pelajari garis kodrati seorang ibu. Dan ketika bapak membentangkan tangannya, ingatlah bahwa hidup ini ada kasih bapak, ada figur bapak, ada figur Tuhan. Jangan putus asa lalu memilih bunuh diri di balik kegagalan, di balik kehancuran hidup, di balik pendurhakaan yang pernah engkau perbuat. Berbalik lagi. Karena orang rendah hati adalah orang yang mengerti bahwa hidup ini adalah suatu keadaan yang terus dibentuk dan dipoles. Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba jadi. Bahkan berlian saja ditemukan bongkahan, itu perlu dipotong sebelum dibentukkan jadi hiasan berlian. Berlian saja tersakiti, apalagi kita manusia di muka bumi ini. Tuhan pasti benturkan manusia, membenturkan diri manusia. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Tuhan membenturkan segala sesuatu untuk memperindah hidup kita. Dan kalau anak-anak masih dibenturkan pada orang tua, terpujilah Tuhan. Kenapa? Karena engkau harus belajar dari generasi pendahulumu, belajar dari rumahmu, belajar dari keluargamu, baru engkau bisa melihat kehidupan di luar. Dan engkau baru tahu pahitnya kehidupan di luar, pahitnya kehidupan di keluarga. Didikan orang tua, pahitnya adalah obat. Tapi di luar sana, pahitnya adalah kecelakaan, kesakitan, kehancuran. Karena itu anak-anak kita harus punya sorga telapak kaki ibunya. Orang yang mendarat di bumi, yang punya hati dibentuk, hati yang mau dengar-dengaran suara Tuhan, hati yang mau mendengar suara orang tua, hati yang mau menerima nasihat orang tua. Dan harus belajar melihat bahwa papanya membuka tangannya dengan keringat yang menetes, bahwa hidupnya itu bukan langsung besar, kemudian dikasih batu langsung, begitu lahir kasih batu langsung besar. Itu ada berapa banyak, ribuan karung beras sudah engkau makan dari keringat seorang papa. Ribuan ya, jerih payah dan keringat orang tua yang telah ditanamkan di dalam hidupmu, engkau menjadi besar. Dan lihatlah dirimu hari ini, bukan suatu keadaan yang langsung berubah ya. Itu film ya, itu film. Sekali lagi, cana dalamnya di luar ya, rupanya kecil tiba-tiba jadi bagong, jadi raksasa. Itu film.
Itu fantasi, itu namanya fiksi, rekayasa hidup yang tidak ada dasarnya. Itu semua hanya untuk menyenangkan diri. Itu tidak fakta, tidak real. Itu tidaklah kehidupan, itu hanya hiburan. Bedakan semua itu. Bedakan antara penyembahan dengan pertunjukan. Bedakan antara benar-benar mengenal Tuhan hanya sebatas tahu Tuhan. Semua itu harus dibedakan pada generasi akhir ini. Supaya apa? Garis keturunan Imagode ini mengenal siapa Tuhannya, hidup mengalami Tuhannya, dan hidup jadi saksi bagi Tuhannya. Kenapa? Karena generasi akhir ini kehidupan tidak bertambah baik. Kitab suci berkata keadaan akhir zaman akan bertambah sulit. Manusia, attitude mannernya akan semakin bejat. Tidak hormat orang tua, cinta uang, sombong, arogan. Akhir zaman ini keadaannya semakin memilukan. Karena itulah anak-anak dibekali pengenalan akan Tuhan, dibekali kehidupan berkeluarga dari rumahnya sendiri. Dan pembekalan ini haruslah diberikan sejak masa kecilnya, supaya masa besarnya nanti hidupnya itu menggambarkan garis keturunan yang Imagode. Makanya sejak kecil anak-anak saya ajarkan, kalau salah minta maaf. Papa salah, kamu salah. Hukumnya 1 dan 2. Hukum pertama, papa wakil Tuhan, mama wakil Tuhan. Hukum kedua, kembali ke hukum pertama, papa, mama wakil Tuhan. Orang tua nggak pernah bisa salah dengan anak-anaknya. Oh, tapi itu zaman yang menuntut semua itu. Karena kerendahan hati dibentuk, alirannya turun-temurun. Tidak ada air tuh naik dari bawah ke atas. Itu cuma air mancur dan itu akan turun lagi ke bawah. Artinya, Kudrati ini adalah pemberian Tuhan. Kita nggak bisa menang dan mengalahkan Tuhan sebagai kepala gereja, kepala keluarga. Berarti segala keputusan Tuhan itu yang terbaik. Kita tidak bisa bantah. Demikian juga orang tua. Di balik segala kekurangannya, orang tua megang mandatnya Tuhan. Kita harus berbakti. Segala kekurangan orang tua itu adalah bagian yang akan membuat kita rendah hati, memahami bahwa kita hidup memperbaikinya. Itu yang saya pelajari dari hidup saya, melihat kekurangan papa mama. Semua itu saya padankan dalam hidup. Karena itulah keluarga, orang tua itu nyaman hidup dengan saya. Kenapa? Karena pemahaman ini Tuhan sudah ajarkan dalam kehidupan saya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat berkat keluarga bagian yang ketiga. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Beginilah firman Tuhan. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Amin. Yang ketiga, berkat keluarga adalah berkat pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, pemazmur berkata, sia-sia bangun pagi, kerja keras, banting tulang, segala sesuatu yang kamu kerjakan, makan kurang, tidur tidak nyenyak, banyak pikiran, khawatir, hidup hari-hari yang penuh kecemasan. Kenapa? Karena engkau mengandalkan dirimu sendiri. Karena itu ketika kita mengandalkan diri sendiri, kita mengandalkan manusia, ketika hati kita menjauh dari Tuhan, kita masuki kehidupan yang penuh dengan kutuk. Dan kitab suci membentangkan suatu pembanding bahwa Tuhan memberi segala hal dalam hidup ini, berkat, kehidupan, kebahagiaan, keluarga yang harmoni, anak cucu yang berbakti, itu semuanya dikaruniakan kepada orang-orang yang dikasihinya. Mencapai hidup yang dikasihi Tuhan inilah yang terpenting di muka bumi ini. Kenapa? Karena dengan kita melakukan firman, dengan kita melakukan setiap perintah dan ketetapan Tuhan, kita berharap hidup kita dikenan oleh Tuhan. Tapi ada banyak anak-anak Tuhan protes. Pak Pendeta, aku sudah lakukan firman, aku sudah giat buat gini. Kembali engkau harus uji. Yang kau perbuat itu dengan ketulusan dan kemurnian, ataukah engkau lakukan untuk pertunjukan? Engkau ingin semua orang tahu engkau beramal, engkau ingin semua orang tahu bahwa engkau sudah terima hal-hal hebat dari Tuhan. Engkau mengejar pujian manusia hingga akhirnya berbalik kepadamu hal-hal duniawi lagi. Ataukah engkau melakukan segala sesuatu ini memang tertuju kepada Tuhan? Kalau engkau tertuju kepada Tuhan, engkau tidak akan pernah protes. Karena engkau tahu upahmu bukannya di bumi, di sorga hartamu bertambah-tambah. Sebab kitab suci pesankan, sebagaimana Yesus sudah pesankan kepada kita, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Karena di bumi ini hartanya dimakan ngengat dan berkarat. Artinya di bumi ini semuanya sementara, tapi di sorga segala hal yang dijanjikan Tuhan itu abadi dan kekal adanya. Dengan demikian pemahaman ini harus kita dapat bahwa kehidupan ini
perlu mencapai kehidupan berkenan kepada Tuhan. Karena berkat berkeluarga ini ada pemeliharaan Tuhan. Keluargamu dijagai. Bencana, musibah, pandemi, penyakit bengek, penyakit kematian tidak melanda keluargamu. Ada banyak orang kesusahan. Di tengah masa kesusahan engkau diangkat dan diberkati. Dan ketika engkau melihat, loh, aku dulu kan pengangguran, tidak punya apa-apa. Engkau setia melakukan hukum Tuhan, dan Tuhan terus angkat karirmu, Tuhan angkat dan memberkati penghasilanmu. Bahkan engkau bisa tahu bahwa engkau dibedakan. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan di atas kepalamu, ada tangan Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan menyertai engkau dan membuat engkau berhasil. Bukan karena kuat gagamu, bukan karena pintermu, karena kalau engkau buka seisi dunia ini, banyak orang lebih pinter, banyak orang yang lebih hebat dari engkau, tapi justru engkau yang diberi Tuhan kesempatan untuk hidup dipakai dan dibuat Tuhan berhasil. Itu karena apa? Itu karena berkat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan, bukan karena kitanya. Itu karena firman-Nya. Dan ketika kita lakukan firman-Nya, firman-Nya berlaku dalam hidup kita, maka hidup kita berbuah, maka hidup kita berhasil, maka hidup kita berbahagia, maka hidup kita berkelimpahan, Bapak Ibu. Ini anugerah. Pemahaman ini harus kita dapat. Kenapa? Karena bagian-bagian inilah yang membedakan kita di muka bumi ini. Ada banyak orang ya, hidupnya tidak tentram. Ada banyak orang hidupnya tidurnya tidak nyenyak. Ada banyak orang hidupnya bisa beli gedung, bisa beli restoran, tapi tidak bisa makan. Kenapa? Karena didera dengan kesakitan hidup. Karena itulah perlu sekali mencapai perkenanan Tuhan. Hidup yang diberkati dan sampai akhir hidup tetap kuat gagah, finish strong, selesai dalam keadaan diberkati dalam kekuatan dan kegagahan dari Tuhan. Ini harus kita pahami. Karena itulah dalam kehidupan ini, kalau Tuhan memberi kita anugerah, dikitari orang-orang yang setiawan, orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang tulus, jadikan mereka keluarga. Sandarkan pada mereka yang hidup bobot bibit bebetnya, keluarganya, kehidupan keuangannya, kehidupan pelayanannya terpuji, terbukti dan teruji itu. Jangan kau lepaskan, karena generasi itu langka di muka bumi. Orang-orang setiawan ini, anak cucunya juga akan setiawan. Dan percayalah, bukan hanya engkau, rumpun anak cucumu pun akan diberkati oleh rumpun-rumpun orang-orang setiawan ini. Karena itu bersahabatlah, karena itu ikatlah kasih dengan mereka dan jagai mereka. Dan jangan lupa berbuat baik. Karena kitab suci berkata, jangan lupa memberi tumpangan kepada orang asing. Orang asing saja ketika engkau berkati, engkau bilang menjamu malaikat-malaikat. Apalagi orang-orang setiawan Tuhan, secangkir air. Karena dia orang-orang setiawan Tuhan, dia murid Yesus, kau tidak kekurangan upah. Apalagi mereka yang berdimensi nabi, mentor, orang-orang yang teruji, terpuji, yang diutus Tuhan. Berbuat baik kepada mereka, jagai langkah kaki mereka, dan sediakan segala perbekalan yang mereka perlu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dengan demikian engkau dan rumpun anak cucumu akan diberkati Tuhan. Karena Tuhan selalu menemukan alasan bahwa perbuatan hidupmu terpuji, bahwa apa yang kau semaikan, yang kau tabur itu akan berbuah dalam hidupmu cepat atau lambat. Bukan hanya pada hidupmu pribadi, bahkan rumpun garis keturunan anak cucumu. Ini semua firman Tuhan. Ini berkat pemeliharaan. Ini yang Tuhan nyatakan lewat firman-Nya, yang Tuhan nyatakan lewat berkat keluarga ini. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, jagai istrimu, sayangi suamimu, dan berkati anak-anakmu, dan anak-anak hormati kepada orang tua. Kebahagiaan dalam berkeluarga ini tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Makan nikmat di meja makan berkeluarga itu karunia. Tidak semua keluarga bisa menikmati kebahagiaan makan, menikmati kebahagiaan itu. Dan bisa kumpul senda gurau keluarga. Ini adalah kekayaan yang akan terus menerus, ditambah lagi dengan mantu-mantu, ditambah cucu-cucu, tidak akan pernah pudar warnanya. Karena itulah dalam kehidupan ini, mari kita periksa ulang hidup kita. Karena dengan memeriksanya kita akan menemukan mana yang kusut, mana yang harus diuraikan, mana yang keliru, mana yang harus diperbaiki, manakah yang akan terus dipertahankan. Kita harus rajin merefleksikan diri, mengkoreksi diri, dan terus belajar dalam firman. Setiap orang yang belajar dalam firman, hidupnya akan selalu dengan kewaspadaan, bertindak hati-hati, dan hidupnya akan selalu di jalan-jalan Tuhan yang penuh dengan keberuntungan. Saya berdoa Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, berkat-berkat Tuhan melimpah atasmu, atas keluargamu, atas garis keturunanmu, bahkan seluruh area hidupmu, bisnismu, pekerjaanmu, karirmu diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini. Pastor William akan tutup dengan doa untuk kita menerima berkat-berkat Bapak Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kita baru saja dicerahkan firman Tuhan, serial pelajaran berkeluarga tentang berkat keluarga. Berkat keluarga pada Tuhan ini nampak jelas. Sejak awal nampak jelas jodoh dan berkat kebahagiaan pada diri seseorang.
Melihat anak cucunya yang lahir, nampak garis keturunan Imago Dei, yaitu garis keturunan hidupnya mengenapi firman Kristus. Dan hal yang paling mudah ditemukan dalam kehidupan keluarga yang memiliki berkat Kristus, yaitu hidup mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan ingatkan agar kita hidup sesuai firman-Nya dan hidup sebagai pelaku firman secara tulus murni. Sebab berkat Tuhan lah yang menjadikan hidup ini sukses dan bahagia. Keluarga adalah harta pustaka dari Tuhan dan haruslah turun-temurun hidup diberkati Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita tutup dengan doa sepakat untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadirat-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, dan kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, adunanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat sorgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Yang selamatkanku, kami berterima kasih Yesus.